Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan PKH tahap yang keempat nanti ya teman-teman. Nah, bahwasanya ada aturan terbaru khususnya untuk pencairan PKH tahap yang keempat di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira ada aturan apa lagi ya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, selain beberapa syarat seperti yang sudah saya postingkan kemarin, kini untuk pencairan PKH tahap keempat nanti sudah berlaku ada lagi aturan baru ya teman-teman, yang sudah ditetapkan, yang bisa menyebabkan bantuan PKH-nya itu bisa saja bertambah atau bahkan bisa juga berkurang. Nah, jadi perlu diketahui untuk komponen PKH itu ada komponen kesehatan, kemudian ada juga komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan ya teman-teman. Nah, untuk meliputi komponen kesehatan itu adalah ibu hamil, kemudian ibu nifas, dan untuk anak balita atau anak usia dini. Nah, untuk komponen ibu hamil ini peraturannya dibatasi hanya sampai kehamilan kedua saja ya teman-teman. Nah, jadi apabila ada kehamilan ketiga, maka sudah tidak bisa masuk lagi sebagai komponen PKH. Nah, jadi sekali lagi untuk pencairan PKH tahap keempat nanti untuk komponen ibu hamil dibatasi hanya sampai kehamilan kedua saja. Jadi jika ada kehamilan ketiga itu tidak dihitung lagi ya teman-teman ke dalam komponen PKH. Nah, kemudian untuk komponen ibu nifas pada bantuan PKH tahap keempat nanti untuk komponen ibu nifas sudah dihapus ya teman-teman dari komponen PKH dan sudah tidak ada lagi komponen ibu nifas. Nah, jadi perlu diketahui di tahap keempat nanti untuk komponen ibu nifas itu tidak ada ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi untuk komponen anak balita atau usia dini. Nah, kini yang dipakai adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Namun belum terdaftar ya teman-teman atau belum masuk jenjang pendidikan dan hanya dibatasi sampai anak kedua saja. Nah, sedangkan jika ada anak yang ketiga, maka tidak akan masuk komponen balita lagi. Nah, jadi sekali lagi untuk komponen balita hanya dibatasi sampai anak yang kedua saja ya. Nah, sementara anak ketiga sampai seterusnya itu tidak dihitung lagi komponen balita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komponen pendidikan. Nah, jadi bila selama ini mengenal hanya istilah anak SD, SMP, SMA sederajat, maka pada pencairan PKH tahap keempat nanti aturannya adalah anak yang berusia 9 tahun hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan kurikulum pendidikan dan masih tercatat atau terdaftar aktif di Dapodik. Nah, artinya apabila ada anak yang putus sekolah tetapi melanjutkan sekolah dikejar paket, nah maka bisa saja ya masuk sebagai komponen PKH asalkan namanya itu terdaftar di Dapodik sekolah. Nah, intinya untuk komponen pendidikan semua itu harus sinkron ya datanya dan terdaftar di aplikasi Dapodik. Apabila ada perbedaan atau tidak terdaftar,
maka secara otomatis tidak akan masuk ya, atau tidak akan cair bantuan PKH-nya di jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, jadi sekali lagi untuk komponen anak sekolah ini harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing ya, supaya bantuan PKH-nya itu bisa cair. Nah, karena untuk datanya itu harus padan antara di DTKS, di Dukcapil, serta di Dapodik. Nah, kemudian yang terakhir ada komponen kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini ada untuk disabilitas berat dan ada juga untuk lansia ya teman-teman. Nah, untuk disabilitas berat ini maksimalnya 1 orang dalam 1 keluarga. Kemudian untuk lansia pun sama, peraturannya untuk pencairan PKH tahap keempat nanti hanya 1 orang dalam 1 keluarga. Nah, jadi sekali lagi untuk pencairan PKH jenjang lansia ini hanya 1 orang ya teman-teman, dibatasi. Kemudian untuk disabilitas berat pun sama, 1 orang dalam 1 keluarga. Jadi terbatas ya teman-teman. Nah, kemudian sementara untuk kepesertaan bantuan PKH maupun BPNT yang telah lebih dari 5 tahun, jangan punya persepsi dihapus ya teman-teman. Nah, tetapi untuk KPM yang sudah lebih dari 5 tahun itu, pemerintah akan menargetkan sebagai graduasi. Jadi semua tergantung faktor rezeki masing-masing ya. Bila masih rezeki ya masih dicairkan. Namun apabila sudah bukan rezekinya, maka akan terhapus kepesertaannya. Nah, maka dari itu tetap semangat dan optimis ya. Hidup tidak harus selalu bergantung pada bantuan sosial. Nah, semoga dilancarkan rezekinya dari jalan lain. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena bantuan sosial itu sifatnya dinamis ya. Tidak ada jaminan akan cair selamanya. Nah, karena datanya itu dinamis. Bisa saja hari ini Kemensos menetapkan orang tersebut ya teman-teman sebagai penerima bantuan sosial. Nah, dan bisa saja nanti di tahap selanjutnya itu tidak cair lagi karena ekonominya sudah terdeteksi sudah mampu ya teman-teman melalui verifikasi. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi penting untuk para KPM PKH maupun BPNT. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.